Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Ini kelanjutan dari pembahasan soal hitung-hitungan dalam kisi-kisi SKB ya, SKB PGSD. Sekarang masuk ke faktorisasi. Untuk dapat, ini pentingnya, untuk dapat menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Faktor prima suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Bilangan prima itu ya bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri, dimulai dengan 2. Misalkan ini faktor dari 36. Itu adalah semua bilangan yang bisa membagi 36. Yang bisa membagi 36. Ya kan? Ini 2 kan bisa, 36 kan bisa dibagi 2. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 9, bisa dibagi 12, bisa dibagi 18, bisa dibagi 36. Nah, faktor primanya itu apa? Bilangan prima itu kan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri, dimulai dari angka 2. Itu 2, 3, 5, 6 tidak ya, 7, 8 tidak, 9 tidak, 10 tidak, 11 ini kan. Dan seterusnya. Nah, ini faktor primanya adalah bilangan prima ya. Ini bilangan prima 2, 3 ini. Sekarang faktorisasi prima. Ini pakai pohon faktor. Gampang-gampangnya sih ya 40 ya 8 kali 5 gitu kan. 40 ya 8 kali 5 gitu aja. Atau tapi nggak ada tahu ya ini gitu. Dari 2 ini semuanya mesti pasti sudah paham ya. Nah, ini gunanya untuk menentukan FPB dan KPK. Misalkan FPB nya itu 27, cari FPB dari 27 dan 18. Ini begini, tapi saya kalau biasanya sih pakai tabel saja lah gitu. Tabel ya, 3 ini bagi 3, ini kan 9 ya kan. Terus kalau dibagi 3, 18 dibagi 3, 6. Ini kan 27 dibagi 3, 9. 18 dibagi 3, 6. Ini bisa dibagi 3 lagi, bisa kan, 3. Ini kalau dibagi 3, 3. Ini kalau dibagi 2, kalau dibagi 3, 2. Nah, kalau FPB itu ininya, kalau KPK itu ini semuanya ini. Nah, kalau KPK itu, jadi FPB nya 3 kali 3. Misalkan ditanyakan KPK nya juga, KPK nya ya 3. Ini kan KPK nya semua ini 3 kali 3, banyakkan kalinya, 3 kali 3 kali 3 kali 2, ini kan 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 6, 54. Maksudnya KPK itu ya bilangan terkecil yang bisa dibagi kedua ini. Kalau maksudnya KPK. Kalau FPB itu bilangan berapa yang paling kecil yang bisa membagi 27, 18. Kalau KPK itu bilangan terkecil berapa yang bisa dibagi ya ini. Kalau FPB yang bisa membagi 27 dalam 18, gampangnya ya, FPB bilangan yang bisa membagi
membagi bilangan terkecil nih, bilangan terkecil yang bisa membagi. Terus kalau KPK, bilangan terkecil yang bisa dibagi. Yang bisa dibagi oleh soalnya lah, misalnya. Soalnya itu apa? Oleh soalnya. Gampangnya sih begitu. Nah, KPK adalah bilangan terkecil yang bisa membagi oleh soalnya. Itu bisa membagi. Nah, ini 9 bisa membagi 27 dan 18. Kalau KPK, bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh soalnya. 54 bisa dibagi 27 dan 18 yang terkecilnya. Ini juga KPK ya. Kita kerjakan ya. Kalau saya sih biasanya pakai tabel, Anda lihat sendiri. Kalau pound faktor, kan ini pakai tabelnya tidak dijelaskan ya, di kisi-kisinya saya pakai ini langsung aja. Kalau saya biasanya langsung saja 6 yang sekiranya bisa membagi keduanya gitu ya. Ini berarti 3 dan 10 sudah. Ini dibagi 3 10 ini tidak bisa dibagi ya, bisa dibaginya 1 ya. Kalau sudah 1 ya selesai ya, berarti KPK nya ini 6 kali 3 kali 10, yaitu sama dengan 180. Ini 6 kali 3 kan 18, kali 10 180, sama. Ini lama kalau pakai pound faktor, kelamaan. Saya ulangi lagi ya. 18 60 ini sekiranya bilangan berapa yang bisa membagi? Boleh dimulai dari 2, tapi kelamaan nanti saya kasih langsung 6 kan, ini kelihatan 6, 60 kan bisa dibagi 6, 18 bisa dibagi 6. Jadi ya 6, 18 bagi 6 3, 60 dibagi 6 10. Nanti langsung dikalikan. Cepat sekali ya. Nah, biasanya kalau pilihan ganda itu malah lebih enak. Nah, ini contohnya. Kalau pilihan ganda malah lebih enak. Ini kayak kita nggak perlu menghitung lagi, sekiranya aja Budarsi membeli 300 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Banyak kotak terbanyak yang diperlukan Budarsi untuk menyimpan kue adalah, nah ini nggak perlu dihitung aja, nggak perlu pakai tabel juga nggak apa-apa, dihitung dulu juga boleh. Tapi bisa dicoba-coba, sekiranya apa bilangan yang bisa membagi ya, ini berarti FPP ya, bisa membagi ini 300, 450 dan 500. Kan sudah kelihatan. Ini kan anggap saja 30, 45 sama 50, yaitu 5 ya kan. Jadi jawabannya yang A. Kalau misalnya nggak tahu ya dicoba-coba saja. Nih 300 dibagi 50 bisa, yaitu 6. 450 dibagi 50 bisa, yaitu 9. 500 dibagi 50 yaitu 10. Jadi bisa membagi keduanya. B tidak bisa. 45 bisa ini. Tapi kalau 500 tidak bisa ya. Ini tidak bisa. 25 bisa membagi satu saja. Dicoba-coba saja. Kalau misalnya nggak tahu konsepnya, lupa gitu ya. Nah, ini lampu merah menyala 8 menit sekali, lampu kuning 12 menit sekali lah. Kalau ini ya paling cepat pakai tabel.
lampu merah menyala 8 menit sekali, lampu kuning 12 menit sekali, dan lampu hijau menyala 4 menit sekali. Ketika lampu menyala bersamaan pada pukul 10, kedua lampu akan menyala lagi bersamaan untuk kedua kalinya, yaitu pukul. Nah, ini KPK jelasnya ya, yaitu bilangan yang bisa dibagi 8, 12, 4. Kalau misalkan di awang-awang itu langsung bisa ya, kalau saya ya mungkin karena sudah terlatih ya langsung 24 menit ini. 24 bisa dibagi 8, bilangan terkecil yang bisa dibagi 8, 12, 4. 24 dibagi 12 bisa, 24 dibagi 4 bisa. Nah, kalau tidak tahu ya dicoba langsung aja ini pakai KPK. Nah, ini 8, 12, 4 itu bisa dibagi 4 semuanya ya kan. Kalau kita lihat cepat-cepatan, 8 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 4 kan. Jadi ya bagi 4 aja langsung. Jadi 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3, 4 dibagi 4 ya 1. Ini sudah tidak bisa lagi diteruskan lagi kan, ini sudah terkecil, ini 2, 3, 1 ini sudah terkecil, 2, 3, 1 ini sudah terkecil. Maka ya langsung saja KPK nya ini 4 kali 2 kali 3 kali 1, itu 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 kali 1 24. Ini maka 24 menit, jadi 10 ditambah 24 menit atau 00.24 ini ya, dengan 10.24 yang C itu ya. Kalau misalnya bisa ada awang-awang ya sudah tuh 24 langsung jawab lebih cepat. Nah, lagi 16 ini kalau nggak tahu ya cari aja ya bilangan yang bisa membagi 36 dan 48. Kalau 10 jelas tidak, karena apa ya, nanti jadi koma 3,6 sama 11 juga tidak, biasanya angkanya berulang, 66, 33 itu bisa, 44 bisa, 12 sepertinya bisa nggak? Bisa ya. Ini kan kalau 36 dibagi 12 kan 3 ya, 12 kali 3 kan ya gini aja, 48 4 kan dikalikan 4, 48 dibagi 12 kan 4 ya, di jawabannya yang C. Ini cepat. Nah, kalau pengen mencari juga boleh, nggak apa-apa. Mana yang paling bisa? Ya misalkan langsung 12 bisa membagi ya, ini malah langsung ketemu langsung ya kan, kalau gini kan langsung ketemu. Atau 4 dulu lah, itu 4 dulu 36 dibagi 4 kan 9 ya, 48 dibagi 4 12. Ini bisa dibagi 3 kan, bisa dibagi 3, 9 dibagi 3, 12 dibagi 3, 4. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi nih, ini sudah terkecil. Nah, FPP nya itu yang ini, KPK nya yang ini KPK nya. KPK nya adalah 4 kali 3 kali 3 kali 4, ini KPK nya. Boleh dicoba. FPP nya 4 kali 3, ini FPP nya ya, FPP 4 kali 3. Itu saja saya kasih contohnya. Nah, ini juga FPP dari itu ya, bilangannya bisa membagi 18 dan 24 aja. Ini tapi kok screenshotan kok jadi begini ya. Ini enggak apa-apa. Mana ini yang bisa membagi? Kalau 24 ini bukan ya, 24 18 bagi 24 ya, lebih besar 24 nya, bisa membagi 24 saja. Ini bukan 36, bukan PPT yang kecil. 18 bagi 6 bisa 3,
24 bagi 6 bisa 4 lah, berarti jawabannya yang A. 12 bisa 18 bisa dibagi 12, tidak bisa. 24 bisa dibagi 12, ini tidak. Itu aja ABC-an itu. Ini contoh lain lagi, langsung ya. Untuk keperluan ulang tahun sekolah, Bu Lina membeli 105 balon merah dan 165 balon biru. Balon-balon tersebut akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki jumlah dan jenis balon yang sama. Banyak balon yang mungkin adalah 11, 15, 21, 35. Ini bilangannya itu 5 loh belakangnya. Belakangnya ini 5 ya. Jadi pasti, ini pasti ini. Jawabannya itu belakangnya 5. Jadi kalau enggak ini, ya ini. Nah, kita coba saja. Gak usah begini ya, boleh cepet atau enggak ya. Kalau misalkan sudah tahu ya dicoba-coba. Kalau misalkan enggak paham, lupa caranya PP itu bagaimana. Ya, 105 dibagi 15 bisa enggak gitu. Caranya begitu. 165 dibagi 15 bisa tidak. Kita ambil yang 15-nya dulu. Nah, ini kan 105 dibagi 15 kan, kalau di Porogabet ya enggak perlu sih. Coba aja dikalikan berapa, misalkan kalikan 7 itu 5 kali 7 35 kan, 1 kali 7 7 tambah 3 105, berarti bisa ya, bisa ini. Nah, kalau ini bisa lah pakai Porogabet. Ini ambil 16-nya dulu. 15 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 16, kalikan 1 ya, 15. 16 dikurangi 15, 1, 15, jadi tinggal 1 ya. Berarti bisa ini. Bisa 15 ini membagi keduanya. Maka jawabannya yang B. 15 bisa membagi 105, juga bisa membagi 165. Biasanya sih lebih cepat begitu. Ya, ini sudah selesai contoh soalnya, cara-cara cepatnya, trik-triknya. Nanti kelanjutannya diagram lingkaran ya. Lanjutannya diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran. Kalau ini persen, ini juga sudah ada jawabannya. Nah, kalau misalkan kepingin saya coret-coretkan ya begini ya. Ini data sepak bolanya, ini kan nggak kelihatan di sini berapa persen. Tapi kalau dari jawabannya ini 25% ya, sepak bolanya itu 25%. Basketnya, badmintonnya 20%, basketnya 50%. Banyak siswa ya ini. Berdasarkan diagram dari hasil pengamatan terdapat 40 siswa dalam klaster tersebut. Maka berapakah siswa yang gemar berolahraga lari? Kalau persentase ya langsung persentase seluruhnya, seluruh lingkaran ini itu kan 100%. Dia 100% dikurangi jumlah persentase yang datanya yang tersedia ya, 20% ditambah 25% ditambah 50%. Langsung saja, nggak perlu ditulis-tulis begini biar cepet. 100% dikurangi 20 ditambah 25, 45 tambah 50 yaitu 95%.
maka 5% yang menyukai lari dikalikan 40. 5% kali 40. Ini coret 4 ini bisa disederhanakan sama 10 kan, dibagi 2, 4 dibagi 2, 2, 5 dibagi 2, 5, 5 dibagi 5 ini bisa habis kan, itu jadi hasilnya adalah 2 sama. Nah, ini apabila jumlah penduduk yang berprofesi sebagai polisi sebanyak 300, ini saya pertebal ya, PNS-nya itu 30%, 30 derajat, polisinya 20 derajat, petaninya ini 60 derajat. Penganggurannya kita lihat di sini 90 derajat penganggurannya. Oh ya, ini siku-siku ya, jadi 90 derajat. Buruhnya berapakah yang berprofesi sebagai buruh? Kita cari dulu seluruhnya, kan belum tahu ini seluruh jumlah penduduknya ini berapa, jumlah seluruh penduduknya ini berapa. Polisinya kan 20 derajat dibagi 360 derajat ya, dikali jumlah seluruh penduduk, sama dengan 300. Misalkan jumlah penduduknya saya ibaratkan X saja ya, jadi 20X per 360 sama dengan 300. Ini bisa kita sederhanakan ya kan, dicoret-coret 2 bisa ya, 2 dibagi 2 1, 36 dibagi 2 18. Jumlah penduduknya X sama dengan kalikan silang, ini kan sebenarnya per 1, ini kan sebenarnya per 1 gitu, kalikan silang X kali 1 X, 18 kali 300, 18 kali 300, 18 kali 3 itu 54 ya, 54 ya, nolnya ada 2, jadi 5400. Sudah toh. Buruhnya yang kita cari seluruhnya kan 360 derajat, jadi 360 derajat dikurangi petani 60 derajat ditambah polisinya 20 derajat ditambah PNS-nya 30 derajat, ini penganggurannya 90 derajat. Berapa derajat ini penganggurannya, ini berapa, buruhnya ini berapa derajat sudutnya ini, jadi 360 dikurangi ini kan 60 tambah 20 80, 80 ditambah 30 110, 110 ditambah 90 200 sama dengan 160. Nah, berapa buruhnya? Ini ya gini, 160 derajat, derajatnya buruh dibagi seluruh derajatnya lingkaran 360 derajat dikali 5400 kan, ini coret-coret kan, ini bisa dibagi, kita sederhanakan ya, bisa dibagi 8 kan ya, bisa dibagi 4 lah misalkan, bagi 4 dibagi 4 9 ya. 54 dibagi 9 bisa kan, dibagi 6 kan, 6 jadi 600 ya, 600 kali 4
2400. Ini saya pakai cara yang lain. Ini cara yang di kisi-kisinya seperti ini, sama hasilnya 2400. Boleh pakai cara saya. Nah, ini juga PKS ini. Ini kan segitiga siku-siku, jadi 90 derajat. 90 derajat ya, caranya sama seperti yang atas ini. Ini yang menyukai ekstrakurikulernya itu 200. Musik dan PKS ini yang ditanyakan dua, jumlah musik dan PKS. Jadi yang dicarinya musiknya ya, sama PKS ini berapa. Nah, musiknya ini nggak tahu sudutnya. Sudutnya musik (360 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 130 derajat). PMR-nya 68 ya. PMR-nya 68. Nggak kelihatan. Maka 360 derajat dikurangi 90 ditambah 130, 220. Ini jumlahkan ini 90 ditambah 130 tadi berapa? 220. 220 ditambah 68, 288 ya derajat. Ini kurangi kan 72 derajat, ini 72 derajat. Maka yang menyukai musik adalah yang menyukai musik, jumlah musiknya yang menyukai musik, saya jumus gitu aja ya, jimus. 72 derajat dibagi seluruh lingkaran itu kan sudutnya 360 derajat dikali jumlah anaknya ini 200. Ini bisa kita coret nolnya. 72 dibagi 36 kan bisa jadi 2 kali 20 sama dengan 40 anak yang menyukai musik. Sekarang kita cari yang menyukai PKS ini ya, PKS jumlah PKS nya 90 dibagi 360 dikali 200. Ini kan derajat, kalau derajat ya sudah habis ini. Ibaratnya begitu. Coret 9 dibagi 36 ini kan bisa 4 ya. Ini 10, ini jadi 4. Nah, 20 dibagi 4 kan bisa, 20 dibagi 4 kan 5. Ini 5, ini kan 10 tadi. Ini kan jadi 10, jadi sama dengan 50. Kalau main coret-coret begitu, belajar cepat ya, main coret-coret. Jumlah PKS-nya 50, jumlah musiknya 40. Kan ini yang ditanyakan jumlah anak yang ikut ekstrakurikuler musik dan PKS. Jadi 50 ditambah 40 sama dengan 90. Jawabannya sama. Nah, untuk yang diagram selanjutnya ya berlatih ini ya, ada soal-soal latihannya. Nanti kita bahas tabung kubus dan masuk fisikanya untuk video selanjutnya. Terima kasih. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya,
Mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.